Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Bondowoso, Jawa Timur selama beberapa minggu terakhir menyebabkan 3 ruangan SDN 4 Pakisan ambruk hingga rusak berat. Beruntung tidak ada satupun siswa atau guru yang berada di ruangan kelas. Beginilah kondisi ruang Sekolah Dasar Negeri Pakisan 04, Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur, usai ambruk. Atap ambruk diduga karena kondisinya rusak akibat hujan deras selama beberapa minggu terakhir. Ruangan kelas ini digunakan kegiatan belajar mengajar siswa kelas 4, 5, dan 6 SD. Sebelumnya, ruangan tidak difungsikan sementara waktu karena kondisi atap bangunan rawan ambruk. Hujan deras beberapa minggu terakhir semakin membuat atap lapuk tidak kuat menahan beban genteng dan juga air hujan. Akibatnya, material atap kelas berupa genteng dan kayu ambruk berserakan menimpa meja, bangku, lemari, dan fasilitas sekolah lainnya. Untuk sementara waktu, para siswa dan guru harus melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan lain. Siswa sebelumnya dialihkan kemana? Belajarnya di kelas. Kelasnya itu kan disekat-sekat. Terus untuk sementara waktu, siswa dialihkan di mana? Di sana, di selatan. Terus di kelas lagi. Jadi digabung kelas 3 sama kelas 4 gitu. Puing-puing bangunan belum dievakuasi karena membutuhkan biaya besar untuk pembersihan. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat turun tangan memperbaiki fasilitas pendidikan SDN Pakisan 04 Bondowoso ini. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, Ainus Muhammad. Setelah puting beliung yang menggulung wilayah Ranca Ekek, cuaca ekstrim kembali melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Majalaya dan Solokan Jeruk. Akibatnya beberapa pohon hingga kanopi rumah rubuh dan menimpa sejumlah kendaraan. Angin kencang terjadi di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat kanopi sebuah pertokoan rubuh dan nyaris menimpa mobil warga. Kencangnya angin membuat warga panik. Akibat kencangnya angin, sejumlah pohon juga tumbang. Hujan deras juga mengakibatkan banjir cilincang di beberapa lokasi, mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Dari informasi BPBD Kabupaten Bandung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Tugas BPBD Kabupaten Bandung pun telah diturunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang serta kanopi roboh, sekaligus melakukan pendataan. Hujan yang disertai dengan angin kencang dan berdampak terhadap ada 3 titik pohon tumbang. Di antaranya adalah di Jalan Raya Ciwalengke, 1, terus kemudian di Paseh ya. Dalam 2 hari terakhir sudah 2 kali angin kencang melanda kawasan ini. Sebelum angin kencang menerjang kawasan industri wilayah timur Bandung, Cileunyi, Ranca Ekek, Jatinangor. Angin tersebut bertiup dari arah utara ke timur di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut dan menerpa sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Tampak sejumlah material bangunan ikut terbawa kencangnya angin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di perbatasan Bandung dan Sumedang, Jawa Barat memicu perbedaan istilah antara BMKG dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN atau BRIN menyebut bencana yang mengakibatkan ratusan rumah rusak itu merupakan tornado. Sementara BMKG mengatakan bencana tersebut merupakan puting beliung. 392 rumah di Kecamatan Ranca Ekek rusak ringan hingga berat akibat fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di perbatasan Bandung dan Sumedang, Jawa Barat Rabu lalu. Kerusakan terjadi mulai dari genteng hancur, atap jebol, hingga plafon rumah yang ikut terangkat. Bencana juga mengakibatkan 2 orang warga di Kampung Pangsor, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek mengalami luka karena terhantam material bangunan. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di perbatasan Bandung dan Sumedang, Jawa Barat ini memicu perbedaan istilah antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. BMKG menyebut fenomena ini hanya puting beliung karena kecepatan angin dan dampaknya relatif kecil. BMKG menjelaskan tornado memiliki kecepatan angin hingga ratusan kilometer per jam dengan dimensi yang sangat besar hingga puluhan kilometer. Penampilan puting beliung ini agak sedikit beda dengan tornado dari segi skala kekuatan angin, lebih tinggi, lebih luas itu untuk tornado ya. Sedangkan kecepatan untuk puting beliung itu lebih di bawahnya.
Sementara dalam sebuah postingan preset BRIN di media sosial X menyebut bencana itu merupakan tornado pertama di Indonesia. Kendati demikian, pihaknya masih akan merekonstruksi dan investigasi. Informasi lain, pemirsa, antrian warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah berlangsung di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.